Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Navitasari, NPM 17111000180 dari kelas C semester 6 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung akan menyampaikan materi tentang perubahan rupa bumi dan dampak perubahan lingkungan serta pencegahannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini adik-adik? Mari kita belajar, duduk rapi dan siap berdoa. Siap. Ketua kelas silakan menyiapkan berdoa. Selesai. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar, namun sebelum kita belajar, kita harus melihat kawan-kawan di sekitar kita apakah sudah hadir semua atau belum. Kita lihat ya, kita lihat di sekeliling kita. Sudah hadir semua, ternyata sudah hadir semua karena kursi sudah terisi dengan penuh. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan rupa bumi dan dampak perubahan lingkungan serta pencegahannya. Jadi kita akan belajar tentang perubahan rupa bumi. Kenapa kita harus belajar tentang perubahan rupa bumi? Karena agar kita mengetahui tentang perubahan apa saja yang terjadi di muka bumi. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan rupa bumi bersama dengan Bi. Iya, kita akan belajar tentang perubahan rupa bumi. Iya kan, Bi? Iya. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa saja penyebab dari perubahan rupa bumi. Yang pertama, apa, Bi? Yang pertama adalah bulan. Wah, bulan. Pasti sudah tahu dong bulan. Bulan yang ada di setiap malam apabila malam tidak terjadi hujan atau mendung. Nah, kenapa bulan dapat mempengaruhi perubahan rupa bumi? Karena bulan bisa mempengaruhi tentang pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, di sini pasti sudah sering atau bahkan menjadi agenda rutin ya untuk pergi ke pantai. Nah, tapi di situasi sekarang ini yang rawan dengan COVID-19, jangan dulu bepergian ya. Nah, kemudian kenapa pasang surut dan pasang naik itu bisa terjadi? Karena pasang naik itu dipengaruhi oleh akibat tertarik oleh gravitasi bulan. Nah, pasang naik itu airnya tuh banyak ya. Jadi, air banyak itu terpengaruh dari akibat tertarik oleh gravitasi bumi. Apabila terjadi pasang surut, itu terjadi karena di tempat lain terjadi pasang, jadi airnya berpindah. Itu yang pertama, yaitu tentang bulan. Kemudian yang kedua ada apa, Bi? Yang kedua ada angin. Angin? Iya. Kenapa bisa angin? Karena angin memberikan manfaat pada manusia, tetapi juga bisa memiliki pengaruh besar dalam perubahan rupa bumi. Kenapa bisa begitu, Bi? Karena angin dapat mengikis batuan dan permukaan bumi. Oh, jadi begitu. Iya, teman-teman. Jadi, angin juga berpengaruh besar terhadap besar kecilnya gelombang laut. Oh, jadi Bi sangat pintar ya. Jadi, yaitu angin bisa mengikis. Contohnya yaitu angin besar seperti tornado itu bisa merusak muka bumi atau perubahan terjadi di bumi. Yang ketiga ada perubahan rupa bumi dipengaruhi oleh hujan atau disebabkan oleh hujan. Kenapa hujan? Karena hujan bisa menyebabkan tanah itu basah. Jadi basah itu menjadi perubahan rupa bumi. Ya, benar. Dan hujan apabila terlalu banyak akan menyebabkan
mendatangkan kerusakan, akan mendatangkan banjir, akan mendatangkan musibah yang buruk bagi manusia. Tapi jangan menyalahkan hujan ya, hujan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada bencana, yang keempat maksud saya. Yang keempat ada bencana alam. Nah, bencana alam ini contohnya ada seperti letusan gunung api, gunung berapi, gempa bumi, dan badai. Nah, jadi semua itu termasuk dalam bencana alam. Namun, bencana alam ini memiliki manfaat juga, contohnya yaitu letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi itu dia mengeluarkan debu, dan debu itu bisa membuat tanah menjadi subur. Benar kan, Bi? Iya, benar sekali. Nah, itu tadi 4 penyebab terjadinya perubahan rupa bumi. Kemudian kita akan masuk ke dalam dampak perubahan lingkungan dan pencegahan. Saya punya video tentang perubahan rupa bumi. Selamat menyaksikan. Perubahan bumi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 2 hal yang perlu kita ingat tentang perubahan bumi. Pertama, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan bumi. Teman-teman, perubahan bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor loh, yaitu dipengaruhi oleh bulan, angin, hujan, dan bencana alam. Bagaimana ya bulan bisa memengaruhi perubahan bumi? Yuk simak penjelasan berikut. Penampakan permukaan bumi berubah akibat bulan, yaitu terjadi pada air laut. Air laut mengalami pasang atau naik karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Air laut mengalami surut atau turun karena sebagian airnya terkumpul di tempat lain yang mengalami pasang. Keadaan pasang surut air laut tertinggi terjadi di negara Kanada, tepatnya di Teluk Fundi. Ketinggian air saat naik dan turunnya mencapai 15 meter loh. Sekarang kita akan membahas perubahan bumi akibat angin. Angin dapat merubah kenampakan permukaan bumi. Contohnya pengikisan batuan dan permukaan bumi. Baik cepat ataupun lambat, batuan dan permukaan bumi akan terkikis oleh terpaan angin. Angin juga menjadi penentu besar kecilnya gelombang air laut. Terpaan angin yang besar pada laut mengakibatkan gelombang air laut menjadi besar. Selain itu, angin juga dapat merusak atau mengubah permukaan bumi loh, seperti angin puting beliung atau angin tornado. Benda atau perumahan yang dilalui angin ini biasanya hancur berantakan. Hujan juga menyebabkan perubahan permukaan bumi, teman-teman. Contohnya, berubahnya keadaan tanah. Tanah yang semula kering bisa langsung terlihat menjadi basah karena terkena hujan. Hujan juga mengubah keadaan sungai. Sungai yang sebelumnya mati menjadi mengalir kembali. Sungai yang airnya dangkal menjadi dalam. Selain itu, hujan dalam waktu yang lama juga bisa menyebabkan banjir bandang. Kalau sudah banjir bandang, kerusakan lingkungan pun pasti terjadi. Bencana alam juga menyebabkan perubahan permukaan bumi loh. Contohnya, gunung meletus. Lingkungan sekitar gunung yang semula subur akan menjadi mati. Contoh selanjutnya yaitu gempa bumi. Permukaan bumi yang semula bagus setelah terjadi gempa bumi menjadi rusak. Bangunan-bangunan pun bisa jadi roboh. Contoh lainnya yaitu tsunami. Lingkungan pesisir yang semula tertata, indah dan rapi setelah diterjang tsunami menjadi rusak berantakan.
Kedua, dampak perubahan lingkungan dan pencegahannya. Dampak perubahan yang pertama yaitu erosi. Erosi adalah pengikisan tanah oleh air dan angin. Erosi sering terjadi di kawasan hutan gundul. Erosi dapat dicegah dengan cara mencegah penebangan liar, melakukan reboisasi, dan penghijauan. Dampak perubahan yang kedua yaitu abrasi. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Deburan ombak laut yang terus-menerus menerpa pesisir bisa mengurangi luas daratan loh. Abrasi air laut dapat dicegah dengan membuat penahan ombak. Penahan ombak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh yang alami yaitu menanami pesisir dengan hutan bakau dan hutan pantai. Sedangkan contoh buatan yaitu membuat pagar besi atau beton di pesisir. Dampak perubahan lingkungan yang ketiga yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air. Banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat area resapan air, dan mencegah penebangan liar. Dampak perubahan lingkungan selanjutnya yaitu longsor. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tak mampu menampung air dalam tanah. Longsor biasanya terjadi pada lahan miring yang tak ada tumbuhannya. Tanah longsor bisa dicegah dengan reboisasi, membuat sengkedan, dan tidak membangun pemukiman di tempat yang mudah longsor. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Yang pertama yaitu ada erosi. Apa Bi pengertian dari erosi? Erosi adalah pengikisan permukaan bumi oleh air, es, angin, dan gelombang air laut. Ya, benar. Yaitu erosi adalah pengikisan. Erosi bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu ada ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan aliran air sungai atau air yang mengikis tanah, batu, dan material permukaan bumi. Contohnya yaitu ada di pinggir sungai, yaitu aliran air itu bisa mengikis tanah atau mengikis batu-batu yang ada di permukaan bumi. Itu adalah contoh dari ablasi. Kemudian pencegahannya bagaimana ya? Pencegahannya ya apa Bi? Pencegahannya itu bisa membuat terasering, yaitu membentuk tanah yang bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. Kemudian pembuatan tanggul. Ya, benar. Kita bisa melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya ablasi. Kita juga bisa, masih ada lagi ya? Iya dong, kita bisa juga melakukan reboisasi. Ya, kita juga bisa melakukan reboisasi atau menanam tumbuhan atau pepohonan kembali. Kemudian yang kedua ada deflasi. Deflasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan angin yang mengikis tanah, batu, atau material permukaan bumi. Nah, deflasi ini contohnya adalah di pasir pantai. Nah, kenapa pasir pantai? Karena pasir pantai bisa membentuk suatu gundukan. Nah, gundukan ataupun garis-garisnya itu disebabkan oleh deflasi atau erosi yang disebabkan oleh terpaan angin. Jadi, jangan heran ya kalau ada gundukan-gundukan pasir itu bukan dibuat oleh manusia, tapi yang membuat itu adalah angin. Diterpa angin dan dia mengumpul di suatu tempat. Nah, kemudian itu disebut dengan deflasi.
Kemudian ada juga abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh aktivitas gelombang air laut yang mengkikis tanah dan batuan. Jadi, abrasi ini hampir sama seperti ablasi, tapi abrasi ini terjadi di laut atau di pinggir laut. Pernah lihat dong kalau kita jalan-jalan itu pasti ada di pinggir laut, ketika di jalan itu pasti ada tanah yang longsor atau tanah yang runtuh. Nah, itu namanya adalah abrasi atau erosi yang terjadi karena gelombang air laut. Untuk mencegahnya bagaimana? Untuk mencegahnya kita bisa menanam pohon bakau atau pohon mangrove. Ya benar, apalagi Bi? Nah, selain itu kita juga bisa membuat tanggul pemecah gelombang laut atau ombak. Ya, benar sekali. Selain kita menanam, kita juga bisa membuat tanggul. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan abrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam eksarasi. Apa itu eksarasi? Eksarasi adalah erosi yang disebabkan aliran es. Nah, jadi aliran es ini tuh bisa mencair atau esnya itu mencair sehingga membentuk aliran es. Nah, itu disebut dengan eksarasi. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali ya, bumi kita ini sudah terlalu panas. Jadi di kutub utara juga air es atau es itu sudah banyak yang mencair. Kemudian dampaknya yaitu yang kedua ada banjir. Nah, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Nah, kenapa terjadi banjir, Bi? Ya, banjir itu banyak penyebabnya. Ada yang karena hujan terlalu banyak, ada karena yang membuang sampah di sungai, banyak sekali. Kemudian banjir dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian banjir bisa merusak pemukiman penduduk. Ya, benar sekali. Banjir itu sangat merugikan bagi manusia. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara berlebihan, dan kita bisa mengurangi penggunaan plastik agar kita tidak terlalu banyak memproduksi sampah plastik yang bisa menyebabkan berbagai banyak dampak negatif bagi bumi kita. Kita juga bisa melakukan reboisasi agar banyak penyerapan air sehingga air tidak meluap kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada tanah longsor. Apa itu tanah longsor, Bi? Tanah longsor adalah peristiwa pergerakan batuan atau tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah dari permukaan tanah miring. Iya, benar sekali. Nah, tanah longsor ini terjadi di daerah perbukitan. Mengapa bisa terjadi longsor? Karena di bukit-bukit itu sudah tidak ada lagi pepohonan atau bukit itu sudah gundul, jadi menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian longsor ini berakibat sangat buruk bagi manusia. Longsor bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan rumah-rumah rusak, bisa menyebabkan jalan terputus, banyak lagi. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon secara liar. Kemudian ada kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan bisa terjadi? Karena daerah-daerah itu sudah menjadi tandus atau gersang sehingga api dari panas sudah bisa menjalar kemana-mana. Jadi kita harus menjaga lingkungan ya, agar kita tidak terkena dampak dari kebakaran. Karena dampak kebakaran ini sangat buruk, menjadikan lingkungan kita menjadi banyak asap dan membuat kesehatan pernafasan kita tidak baik. Kemudian ada letusan gunung berapi. Nah, letus gunung berapi ini dapat mengubah bentuk permukaan bumi dengan cepat. Zaman dahulu yaitu ada yang namanya gunung berapi
api yaitu namanya Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini meletus sangat hebat sehingga mengakibatkan banyak pulau itu terpecah sehingga bentuk permukaan bumi ini menjadi berubah. Nah, itu tadi tentang perubahan rupa bumi dan dampak perubahan lingkungan serta pencegahannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat hujan. Namun sebelumnya kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok di kelas ini. Jadi masing-masing beranggotakan 4-5 orang ya di kelas ini. Jadi ibu akan membaginya. Nah, ibu setelah dibagi nanti kita akan melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya ini adalah membuat hujan. Nah, setelah kita bereksperimen membuat hujan, kita akan membahas atau mendemonstrasikan bagaimana caranya hujan itu bisa terjadi, bagaimana caranya kita membuat hujan, alat-alat bahannya apa saja, nanti dijelaskan dari perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada es batu, ada air panas, kemudian tutup, kemudian gelas yang transparan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba atau eksperimen membuat hujan sederhana. Nah, yang pertama kita masukkan air panas ke gelas yang transparan setengah saja. Kemudian tutupnya. Kemudian es batu. Diletakkan di atasnya. Ini bisa dilihat, ini mulai menguap, air panasnya menguap. Nah, air panasnya menguap, kemudian es di atasnya akan mencair. Nah, kita akan tunggu sampai airnya menetes. Nah, ini dia sudah mulai menetes. Ya, demikian eksperimen membuat hujan buatan secara sederhana. Jadi bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, saya akan memberikan pertanyaan. Tadi kita sudah belajar tentang erosi. Yang pertama saya akan bertanya tentang abrasi. Apa pengertian dari abrasi? Kemudian saya akan bertanya lagi, apa pengertian dari abrasi? Nah, kemudian jelaskan apa perbedaan dari abrasi dan ablasi. Sebagai tugas di rumah, silahkan kalian lihat apa saja perubahan rupa bumi yang ada di sekeliling kita semua. Silahkan ditulis, kemudian minggu depan kita akan membahasnya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan dalam pembelajaran. Berdoa kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Selesai. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.